Sistem koordinasi. Tahukah Anda bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera berikut? Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan kan? Misalnya, ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan, kaki, juga indera penglihatan. Kemudian ibumu memanggil, otomatis telinga kamu yang mendengarnya. Nah, seluruh gerakan responsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut sebagai sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Sistem yang termasuk dalam sistem koordinasi adalah sistem saraf, endokrin, dan juga indera. Sistem saraf pada manusia. A. Neuron atau sel saraf. Sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan mengantarkan impuls. Neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel, sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Sel saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara cepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat jaringan saraf. Sinyal elektrik inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel atau perikarion berfungsi untuk mengendalikan metabolisme neuron. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Akson atau neurit berfungsi untuk mengirim impuls ke sel neuron lainnya. Akson dibungkus oleh substansi lemak selubung mielin. Bagian yang tidak diselubungi disebut nodus Ranvier. Fungsinya untuk mempercepat impuls. Selubung mielin ditutupi oleh rangkaian sel Schwann disebut selubung Schwann. Berikut ini adalah gambar dan rangkaian-rangkaian yang terdapat pada sel saraf atau neuron. Nah, sekarang kita lanjut ke neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, neuron sensor atau aferen. Berfungsi untuk mengantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, seperti otak atau medula spinalis. Yang kedua, neuron motor atau eferen. Mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor, seperti otot atau kelenjar. Yang ketiga, neuron konektor atau interneuron, yang berfungsi untuk menghubungkan antar neuron. Selanjutnya, neuron berdasarkan strukturnya atau juluran sitoplasma. Yang pertama, neuron multipolar yang terdiri atas satu akson dan dua atau lebih dendrit, contohnya neuron motor pada otak. Yang kedua, neuron bipolar yang terdiri atas satu akson dan satu dendrit, contohnya neuron pada mata dan hidung. Yang ketiga, neuron unipolar. Neuron bipolar yang terlihat hanya memiliki satu juluran badan sel karena akson dan dendrit berfungsi, contohnya neuron pada fotoreseptor mata. B. Sel neuroglia atau glia, yang merupakan sel penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat yang membelah secara mitosis. Jenis-jenis sel glia, yang pertama, astrosit, berbentuk bintang yang berfungsi sebagai lem untuk menyatukan neuron-neuron. Yang kedua, oligodendrosit atau oligodendroglia, seperti atrosit tapi lebih kecil. Fungsinya membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Yang ketiga, microglia, yang berbentuk kecil, fagosit, yang berfungsi untuk pertahanan imun. Yang keempat, sel ependima, yang merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Berikut gambar sel neuroglia atau glia beserta rangkaian-rangkaiannya. C. Sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antar neuron, yang merupakan titik temu antara ujung akson dari neuron lain dengan dendrit dari neuron lainnya, yang merupakan hubungan ke otot dan kelenjar. Yang memiliki struktur yaitu yang pertama prasinaps atau bagian akson terminal, yang kedua celah sinaps atau ruang antara prasinaps dan paskasinaps, yang ketiga paskasinaps atau bagian dendrit. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berfungsi untuk mengirimkan impuls atau prosesnya disebut transisi sinapsis. Berikut sifat neurotransmitter. A. Eksitasi atau meningkatkan impuls, contohnya asetilkolin. B. Inhibisi atau menghambat impuls, contohnya glisin pada medula spinalis.
Berikut gambar sinapsis beserta rangkaian-rangkaiannya. D. Impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima reseptor dari lingkungan lalu dibawa oleh neuron. Contohnya suhu, tekanan, aroma, rasa. Impuls yang diterima reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan gerakan, yaitu 1. Gerak sadar. Gerakan yang relatif lama melewati jalur panjang melalui otak. Berikut rangkaiannya. Impuls melewati reseptor, lalu melewati saraf sensoris, lalu melewati otak, lalu melewati saraf motor dan efektor. Yang kedua, gerak refleks, yang merupakan gerak yang cepat melalui jalur pendek, tidak melalui otak tetapi melalui sumsum tulang belakang. Berikut rangkaiannya. Impuls lalu melewati reseptor, lalu melewati medula spinalis, lalu melewati saraf motor dan efektor. Berikut adalah gambar gerak sadar. Dan ini gerak refleks. Mekanisme pengantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson, kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation atau ion positif utama adalah K+ dan Na+ rendah. Di luar sel, kation utamanya Na+ dan K+ rendah. Energi dipertahankan dengan cara pompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel. Berikut kita bahas mengenai tahap pengantaran impuls. Yang pertama, tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak mengantarkan impuls, ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. Yang kedua, tahap depolarisasi. Neuron mendapat rangsang, saluran Na+ terbuka, dan Na+ masuk ke dalam sel. Terjadi perubahan muatan listrik. Ekstraseluler bermuatan negatif dan intraseluler bermuatan positif. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Saluran Na+ tertutup, saluran K+ terbuka, sehingga K+ keluar. Kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. Secara singkatnya, berikut rangkaian tahapan-tahapan pengantaran impuls. F. Sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsang saraf dari luar tubuh atau ekstroseptor dan dari dalam tubuh atau introseptor. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi yang terdiri atas otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya dilapisi jaringan ikat yang disebut meninges yang terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, diameter, yang merupakan lapisan terdalam banyak pembuluh darah menempel pada otak atau medula spinalis. Yang kedua, arachnoid, yang sedikit pembuluh darah berisi cairan cerebrosspinalis yang mengandung protein, berfungsi sebagai bantalan serta media pertukaran zat atau nutrien antara otak dan medula spinalis. Yang ketiga, durameter, lapisan terluar, tebal dan kuat, terdiri dari 2 lapisan. Terdapat ruang subdural untuk memisahkan dari arachnoid. Lapisan yang terluar melekat pada permukaan dalam kranium. Otak dan medula spinalis memiliki substansi abu-abu atau bagian luar dan substansi putih pada bagian dalam. Berikut gambar sistem saraf pusat, di mana sayatan membujur sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya kita bahas substansi abu-abu dan substansi putih pada otak dan medula spinalis. Yang pertama, substansi abu-abu atau grey matter, bagian luar atau korteks otak dan bagian dalam medula spinalis, mengandung badan sel neuron, serabut bermielin dan tidak, atrosit protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Yang kedua, substansi putih atau white matter, bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis, didominasi serabut bermielin maupun tidak, mengandung oligodendrosit, atrosit fibrosa, dan mikroglia. Berikut merupakan contoh-contoh gambar bagian dari otak. Selanjutnya kita bahas tentang otak. Otak manusia terdiri atas 2 belahan, yaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan, di mana 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengonsumsi 25% O2, menerima 1,5% darah dari jantung,
tersusun dari 100 miliar neuron yang saling terhubung oleh sinapsis. Neuron berkomunikasi dengan muatan listrik, terbentuk pada minggu keempat masa kehamilan. Bagian kranial berdiferensiasi menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Berikut bagian-bagian otak. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, diencephalon. Yang ketiga, rhinencephalon atau sistem limbik. Dan yang keempat, mesencephalon atau otak tengah. Berikut gambar otak beserta bagian-bagiannya. Cerebrum atau otak besar yang terdapat pada bagian depan atas rongga tengkorak merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Cerebrum terdiri atas dua belahan atau hemisfer yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu hemisfer ke hemisfer lain. Cerebrum atau otak besar mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian terluarnya disebut korteks cerebral, dan bagian dalamnya disebut nukleus atau ganglia basal. Otak besar terdiri atas A. Otak depan atau lobus frontalis merupakan pengendali gerakan otot. B. Otak belakang atau lobus occipitalis merupakan pusat penglihatan. C. Otak samping atau lobus temporalis yang merupakan pusat pendengaran. Dan yang terakhir, otak atas atau lobus parietal yang merupakan pusat sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Berikut gambar beserta bagian-bagian dari cerebrum atau otak besar. A. Bagian dalam atau substansi putih yang disebut nukleus basal. Pusat untuk koordinasi motor. Apabila rusak, maka seseorang menjadi pasif karena nukleus basal tidak mampu mengirimkan impuls motor ke otot. Contohnya Parkinson. B. Bagian luar atau substansi abu-abu yang disebut korteks cerebral, yang terdiri atas 80% total massa otak dengan tebal 5 mm. Sisi kanan dan kiri dihubungkan oleh serat pita corpus callosum dan area fungsional korteks cerebral. Area motor primer pada lobus frontal dari giris prasentral mengendalikan kontraksi voluntar otot rangka. Sisi anterior giris prasentral mengendalikan aktivitas motor yang terlatih dan berulang. Area Broca mengendalikan kemampuan bicara. Area sensor korteks terdiri atas yang pertama, area sensor primer pada gyrus prosentral, menerima info nyeri, tekanan, suhu, dan sentuhan. Yang kedua, area visual primer terletak pada lobus occipital yang menerima info dari retina mata. Yang ketiga, area auditory primer terdapat pada tepi atas lobus temporal yang menerima impuls pendengaran. Yang keempat, area olfactory primer terdapat pada permukaan medial lobus temporal. Yang kelima, area pengencap primer atau gustatory terdapat pada lobus parietal yang berfungsi untuk persepsi rasa. Selanjutnya, area asosiasi atau menurut Gottman. Yang pertama, area asosiasi frontal terdapat pada lobus frontal yang pusat intelektual dan fisik. Yang kedua, area asosiasi somatik terdapat pada lobus parietal, pusat penafsiran bentuk dan tekstur objek. Ketiga, area asosiasi visual terdapat pada lobus occipital atau pusat penafsiran visual dan auditory. Yang keempat, area wicara Wernicke pada superior lobus temporal sebagai pusat bahasa dan wicara. Berikut merupakan contoh gambar area fungsional cerebrum. Dan ini merupakan gambar otak besar beserta bagian-bagiannya dan area asosiasi pada otak besar. Diencephalon yang terletak di antara cerebrum dan otak tengah. 1. Thalamus, yang berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Kedua, hipotalamus, yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tak sadar, untuk pusat pengaturan emosi dan pengaturan sistem endokrin. Yang ketiga, epitalamus, pita sempit jaringan saraf membentuk atap diencephalon yang berfungsi dalam dorongan emosi. Terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Selanjutnya, rhinencephalon atau sistem limbik. Cincin-cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur neuron yang berfungsi dalam 1. Pengaturan emosi seperti tertawa, marah, menangis, takut, dan tersipu. Kedua, mempertahankan kelangsungan hidup. Ketiga, pola perilaku sosioseksual. Dan yang keempat, belajar. Berikut bagian-bagiannya termasuk hipokampus, amigdala, nukleus thalamik anterior, septum, korteks limbik, dan fornix. Selanjutnya, mesencephalon atau otak tengah, otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum dengan cerebrum, yang berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Otak tengah, pons, dan medula
oblongata disebut batang otak. Pons Farolli atau jembatan Farol didominasi oleh serabut putih menghubungkan cerebellum kiri dan kanan serta menghubungkan cerebrum dengan medula spinalis yang berfungsi untuk mengatur frekuensi pernapasan. Selanjutnya, cerebellum atau otak kecil terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, kontrol gerak mata, koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya, formasi retikular. Jaringan serabut saraf dan badan sel yang tersebar di medula oblongata, pons, dan otak tengah yang berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Selanjutnya, medula oblongata menjulur dari pons hingga medula spinalis yang berfungsi untuk pengendalian denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, nelan, muntah, sekresi pencernaan, dan gerak refleks atau bersin, dan lain-lain. Selanjutnya, medula spinalis yang berbentuk silinder yang memanjang dari batang otak hingga ruas kedua tulang pinggang. Panjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm yang berfungsi untuk mengendalikan gerak refleks, komunikasi antara otak dengan seluruh tubuh, mengantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Impuls sensor dari reseptor dihantarkan masuk melalui tanduk dorsal. Impuls motor keluar menuju efektor melalui tanduk ventral. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf, penghubung yang menerima impuls dari sel saraf, sensor, dan mengantarkannya ke sel saraf motor. Selanjutnya, pembahasan tentang struktur bagian dalam atau substansi abu-abu. Bagian atas dan bawah disebut tanduk kolumna, bawahnya badan sel dan asosiasi neuron eferen akson tidak bermielin. Yang pertama, tanduk abu-abu posterior atau dorsal. Batang vertikal atas, badan sel menerima impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. Yang kedua, tanduk abu-abu anterior atau ventral. Batang vertikal bawah, neuron motor mengirimkan impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. Ketiga, tanduk lateral antara tanduk posterior dan anterior mengandung badan sel neuron sistem saraf otonom. Yang keempat, komisura abu-abu berfungsi untuk menghubungkan substansi abu-abu sisi kiri dan kanan. Berikut ini struktur bagian luar atau substansi putih. Tersusun dari akson bermielin terbagi menjadi funiculus atau kolumna, anterior, posterior, ventrolateral, dan lateral. Dalam funiculus terdapat traktus atau fasciculus spinal. Kelima, traktus sensor atau ascendent menyampaikan informasi dari tubuh ke otak, contohnya nyeri, suhu, tekanan, dan sentuhan. Keenam, traktus motor atau descendant membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis dan dari saraf spinal menuju tubuh. Berfungsi untuk mengantarkan impuls untuk ketepatan gerak sadar serta mempertahankan kontraksi otot dalam gerak refleks. Berikut ini contoh gambar bagian dalam dan bagian luar medula spinalis. G. Sistem saraf tepi atau SST. Terdapat ganglion, yaitu struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron dan sel glia terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. 1. Saraf kranial berasal dari otak. Terdiri atas 12 pasang saraf, sebagian besar tersusun dari serabut sensori dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut sensor. Berikut ini saraf kranial dan jenis neuron beserta fungsinya. Dua, saraf spinal atau berasal dari medula spinalis. Setiap sarafnya terdiri atas satu radiks dorsal dan ventral. Radiks dorsal terdiri atas serabut sensori, sedangkan radiks ventral terdiri atas serabut motor. Bagian yang membesar pada radiks dorsal disebut ganglion radiks dorsal yang mengandung neuron sensor. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf, yaitu 8 pasang saraf serviks, 12 pasang saraf toraks, 5 pasang saraf lumbar, 5 pasang saraf saktum, dan 1 pasang saraf koksid. Berfungsi untuk mempersaraf otot-otot pada anggota gerak tubuh, terbagi menjadi divisi aferen atau membawa informasi dari reseptor ke SSP, dan divisi eferen membawa instruksi dari SSP ke organ efektor atau kelenjar. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara saraf simpatik dan parasimpatik. H. Gangguan sistem saraf. Yang pertama, meningitis. Peradangan pada meningis dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal disebabkan oleh bakteri dan virus. Yang kedua, ensefalitis. Peradangan jaringan otak yang disebabkan oleh virus. Ketiga, rasa baal atau kebas dan kesemutan. Gangguan pada sistem saraf sensori disebabkan
oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah atau kekurangnya vitamin B1, B6, dan B12. 4. Neuritis, gangguan pada SST akibat radangan, keracunan, atau tekanan. Gejalanya adalah rasa sakit hebat pada malam hari. Yang kelima, epilepsi, penyakit saraf menahun yang menyebabkan serangan mendadak berulang-ulang, disebabkan oleh trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak pada kelahiran, stroke, dan alkohol. Yang keenam, Alzheimer, sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga kemampuan daya ingat berkurang. 7. Geger otak, bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau tingkat kesadaran, ditandai dengan pingsan atau kebingungan.